Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudi Saputra, NPM 22140710046. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendingin mobil dan motor, mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, yang diampu oleh dosen Bapak Mareli Banua, STP MSc. Pertama, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendingin pada mobil. Tahukah Anda bahwa sistem pendingin mobil adalah komponen penting untuk menjaga mesin tetap dingin dan mencegah kerusakan? Sistem pendingin mesin kendaraan merupakan suatu sistem yang bertugas untuk menjaga temperatur mesin dalam kondisi suhu yang stabil. Mesin pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi, dan ini diubah menjadi energi mekanik dengan menggunakan mekanisme mesin. Kemudian, apa itu sistem pendingin mobil? Sistem pendingin mobil merupakan rangkaian komponen yang bekerja sama untuk mengatur suhu mesin agar tetap dalam batas yang aman selama operasional. Tanpa sistem ini, mesin dapat mengalami overheating yang berpotensi menyebabkan kerusakan yang serius. Komponen-komponen sistem pendingin mobil. Radiator. Radiator adalah komponen yang paling utama dalam sistem pendingin mesin mobil. Fungsi dari radiator untuk mendinginkan temperatur air pendingin atau coolant yang telah menyerap suhu panas dari mesin. Cara pendinginannya, air atau coolant disalurkan ke kisi-kisi dalam radiator, di mana kemudian angin dialirkan untuk menangkap panas dari coolant, lalu angin ini dibuang keluar radiator. Termostat. Termostat adalah katup yang bekerja secara otomatis berdasarkan suhu mesin. Fungsinya untuk mengatur aliran air pendingin dari mesin ke radiator, dan juga sebaliknya, berdasarkan perubahan suhu di mesin, katup termostat akan terbuka secara otomatis ketika suhu air pendingin sudah mencapai sekitar 80 derajat Celcius. Reservoir tank. Komponen ini merupakan tabung yang berfungsi untuk menampung uap dari radiator hasil pemuaian air pendingin akibat dari panas mesin. Saat tekanan pada radiator meningkat, komponen ini akan menyimpan air yang dihasilkan untuk mengimbangi kembali tekanan tersebut. Ketika sudah normal, air yang tertampung kemudian disirkulasi kembali dalam sistem pendinginan. Water pipe. Water pipe merupakan pipa yang berfungsi sebagai saluran air pendingin. Pipa ini terbuat dari bahan logam. Air pendingin atau coolant disalurkan melalui water pipe ini ke semua komponen sistem pendingin mesin mobil, mulai dari termostat, radiator, hingga bypass hose. Tali kipas. Tali kipas adalah penghubung antara pulai radiator dengan pulai mesin yang berfungsi untuk menggerakkan kipas radiator yang terhubung dengan pulai crankshaft. Tali kipas terbuat dari bahan karet yang kuat dan elastis. Komponen inilah yang membuat pulai kipas bisa berputar sesuai dengan putaran mesin. Water pump. Dalam sistem pendinginan mesin mobil juga ada komponen water pump. Fungsinya untuk memompa dan menggerakkan air pendingin dalam seluruh sistem pendinginan. Dengan water pump, air disalurkan dari radiator ke mesin hingga kembali ke radiator. Hose radiator. Selang radiator atau hose radiator terbuat dari bahan karet khusus. Selang ini yang menjadi saluran air yang panas hasil dari penyerapan kalor panas dari mesin. Maka dari itu, fungsi dari selang radiator ini adalah untuk menyalurkan air yang panas dari mesin ke radiator untuk didinginkan kembali. Bypass hose. Selang bypass ini memiliki fungsi yang mirip-mirip dengan selang radiator, menyalurkan air yang panas. Bedanya, selang ini mengalirkan air kembali ke mesin. Komponen ini diperlukan ketika radiator sudah mampet atau saat mesin masih dingin.
Ukurannya lebih kecil daripada selang yang terhubung dengan water pipe dan termostat. Cooling fan. Cooling fan adalah kipas yang berfungsi menyuplai angin untuk mendinginkan air yang panas di dalam radiator. Kipas ini terpasang pada bagian pulai. Pulai tersebut terhubung dengan mesin, sehingga kipas akan bergerak ditenagai oleh mesin. Motor fan radiator. Sesuai namanya, komponen ini berupa motor listrik yang dipasang untuk menggerakkan kipas radiator. Berbeda dengan fan radiator yang disebutkan sebelumnya, kipas ini digerakkan oleh tenaga listrik. Motor fan radiator biasanya ditemukan pada mobil yang sudah menggunakan sistem injeksi elektronik. Ini dikarenakan motor fan radiator dikendalikan secara otomatis oleh Engine Control Unit atau ECU. ECU bekerja dengan mendeteksi suhu mesin ketika mesin terdeteksi panas. Motor fan akan berputar untuk mendinginkan air di radiator yang kemudian disalurkan ke mesin. Water jacket. Sebenarnya, water jacket bukan merupakan komponen tersendiri. Yang dimaksud water jacket adalah rongga-rongga yang mengelilingi silinder blok dan head mesin. Rongga-rongga inilah yang menjadi tempat berlalunya air pendingin dan menyerap panas dari pembakaran mesin. Engine coolant temperature sensor. Komponen ini juga dikenal dengan sebutan water temperature sensor. Fungsinya untuk mengukur suhu pada air pendingin. Kemudian data tersebut dikirimkan ke komponen ECU. Dengan data suhu tersebut, ECU akan mengatur perputaran motor fan radiator, mau itu dipercepat atau diperlambat. Temperatur gauge. Komponen ini adalah alat ukur suhu dan temperatur air pendingin yang terlihat pada indikator suhu di meter cluster mobil. Ketika mobil panas, temperatur gauge akan mengukurnya, dan pada meter cluster indikator suhu akan memberitahu kondisi suhunya, sehingga pengendara dapat mengantisipasi kerusakan mesin lebih lanjut. Kemudian, cara kerja sistem pendingin mobil saat suhu mesin dingin. Pada saat mesin masih dingin, sistem pendinginan tidak bekerja sama sekali, meskipun mesin sudah menyala. Ini dikarenakan mesin memerlukan panas agar dapat menghasilkan pembakaran yang maksimal. Dengan demikian, panas yang dihasilkan mesin tidak didinginkan radiator. Alur lebih rincinya adalah sebagai berikut. Mesin menyala, panas dihasilkan, air pendingin menyerap panas, air tetap bersirkulasi di sekitar mesin karena termostat masih tertutup. Kedua, suhu mesin pada 80 derajat Celcius. Ketika suhu mesin terdeteksi mencapai 80 derajat Celcius, termostat akan terbuka, sehingga sirkulasi air pendingin mulai mengalir ke radiator. Pada kondisi ini, termostat sudah terbuka, namun kipas pendingin belum bekerja. Ini dikarenakan suhu 80 derajat merupakan suhu optimal kerja mesin. Dengan demikian, sistem pendinginan akan menjaga suhu mesin di kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Ketiga, pada saat suhu mesin di atas 90 derajat Celcius. Saat suhu mesin terdeteksi melewati 90 derajat Celcius, kipas pendingin mulai bekerja untuk mengirimkan udara ke sirip radiator. Kipas ini memiliki 3 tingkatan kecepatan, yakni low, medium, dan high. Jika suhu mesin sudah melampaui suhu optimal kerja, kipas berputar pada kecepatan high. Pada proses ini, sistem pendinginan mesin mobil sudah aktif seluruhnya. Hasil dari proses ini adalah air pendingin dalam radiator bersuhu rendah. Kipas akan terus berputar hingga ECU mendeteksi suhu mesin mobil kembali ke kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Setelah tercapai, maka kipas akan berhenti. Fungsi-fungsi sistem pendingin mobil.
Pertama, menyerap panas mesin. Fungsi sistem pendingin yang pertama adalah menyerap panas dari mesin, yaitu bagian dari panas yang tidak terpakai diubah menjadi energi kinetik. Sistem pendingin menyerap panas. Jika panas tidak diserap, mesin akan mengalami overheat dan bagian-bagian mesin akan rusak. 2. Menjaga suhu kerja mesin. Fungsi lain dari sistem pendingin adalah menjaga suhu kerja mesin. Suhu operasi mesin terjadi sekitar 80-90 derajat Celcius. Ketika mesin telah mencapai suhu operasinya, maka kinerja mesin sudah optimal. Namun, jika suhu operasi mesin rendah atau terlalu tinggi, maka akan menurunkan suhu operasi dan performa mesin. Sehingga sistem pendingin ini menjaga suhu mesin tetap pada suhu operasi. Mesin yang masih dingin, belum mencapai suhu operasi, akan menyebabkan kinerja mesin tidak maksimal, kehausan berlebih, dan emisi berlebih. Akan tetapi, mesin yang terlalu panas, temperatur pengoperasian yang terlalu tinggi dapat menyebabkan cepat rusaknya bagian-bagian mesin akibat pemuaian. Yang ketiga, percepatan mesin untuk mencapai suhu operasi. Fungsi ketiga dari sistem pendingin adalah mempercepat mesin untuk mencapai suhu operasi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, performa mesin optimal saat mesin beroperasi pada temperatur operasinya. Untuk mempercepat mesin mencapai suhu operasi, sistem pendingin dilengkapi dengan komponen termostatik yang fungsinya untuk mempercepat mesin mencapai suhu operasi. Penyebab masalah pada sistem pendingin mobil. Yang pertama, kelebihan panas. Mesin yang terlalu panas dapat menyebabkan kerusakan pada komponen sistem pendingin seperti radiator atau pompa air. Yang kedua, kebocoran. Cairan pendingin yang bocor dapat menyebabkan penurunan level cairan dan mengganggu aliran pendingin. Yang ketiga, pompa air rusak. Pompa air yang tidak berfungsi dengan baik tidak dapat menggerakkan cairan pendingin dengan efisien. Cara mendiagnosa masalah pada sistem pendingin mobil. Pertama, periksa level cairan. Periksa level cairan pendingin secara teratur untuk memastikan tidak ada kebocoran atau penurunan level yang signifikan. Kedua, perhatikan indikator suhu. Jika indikator suhu berada di zona merah atau naik secara tidak normal, ada kemungkinan masalah pada sistem pendingin. Yang ketiga, perhatikan perubahan performa. Jika mobil mulai mengalami overheating atau kinerja mesin menurun, pemeriksaan sistem pendingin harus dilakukan. Pemeliharaan rutin sistem pendingin mobil. Pertama, periksa kondisi radiator. Bersihkan debu atau kotoran pada radiator dan periksa apakah ada kerusakan atau kebocoran. Kedua, ganti coolant. Ganti coolant secara teratur sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh produsen. Ketiga, periksa pompa air. Periksa pompa air secara berkala dan pastikan berfungsi dengan baik untuk memastikan aliran cairan pendingin lancar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sistem pendingin pada motor. Proses pendinginan dimulai ketika water coolant berjalan masuk ke arah ruang mesin. Cairan tersebut akan bekerja menyerap panas di area mesin dan termostat akan terbuka. Selanjutnya, cairan masuk ke radiator dan saluran di ruang mesin digantikan dengan water coolant yang baru. Apa itu sistem pendingin mesin motor? Sistem pendingin mesin motor adalah komponen vital yang bertanggung jawab menjaga suhu mesin dalam rentang kerja yang aman dan optimal. Komponen penting dalam sistem pendingin mesin motor. Yang pertama ada radiator, menghilangkan panas dari cairan pendingin sebelumnya, memungkinkan pendinginan ulang sebelum kembali ke mesin. Yang kedua ada pompa air, menggerakkan cairan pendingin melalui sistem, memastikan distribusi yang efisien untuk mendinginkan mesin secara keseluruhan. Yang ketiga ada kipas pendingin, membantu aliran udara melintasi radiator,
mendinginkan cairan pendingin dengan membuang panas ke lingkungan. Yang keempat ada termostat, mengatur suhu cairan pendingin yang masuk ke mesin, memastikan peningkatan suhu yang stabil di bawah kondisi tertentu. Kemudian jenis-jenis sistem pendingin mesin motor. Yang pertama ada sistem pendingin dengan udara alami. Sistem yang pertama ini paling banyak diterapkan pada motor bebek di bawah 125 cc. Kapasitas mesin yang rendah memungkinkan pendinginan memanfaatkan udara alami. Sistem pendingin sepeda motor ini memanfaatkan sirip-sirip pendingin yang ada pada mesin motor. Sistem akan bekerja ketika motor berjalan. Oleh karena itu, mesin tidak ditutup sehingga aliran udara akan bekerja. Kedua, sistem pendingin dengan udara kipas. Berbeda dengan pendingin mesin motor udara alami yang tidak bekerja saat macet, pendingin kipas justru bekerja lebih baik. Alasannya, karena komponen pendinginnya mengandalkan kipas yang tetap berputar meskipun jalanan macet. Yang ketiga, sistem pendingin dengan air. Sistem pendingin sepeda motor yang selanjutnya adalah memanfaatkan air dan lebih sering digunakan pada motor berkapasitas 150 cc ke atas. Alasannya, proses pendinginan yang akurat serta cepat, mengingat motor lebih mudah panas. Yang keempat, sistem pendingin dengan oli. Jenis pendingin yang terakhir memanfaatkan oli atau oil cooling system. Ada dua jenis fungsi oli. Pertama untuk melumaskan mesin dan kedua untuk menyerap panas. Kemudian cara kerja sistem pendingin mesin motor. 1. Mempertahankan temperatur mesin. Motor memiliki temperatur efisien yaitu suhu 82 hingga 99 derajat Celcius. Sistem pendingin akan mempertahankan temperatur panas mesin tersebut sehingga emisi gas buang lebih minimum dan kerja mesin motor lebih maksimal. Kedua, mempercepat tercapainya temperatur kerja mesin. Dibutuhkan temperatur kerja yang tepat sehingga mesin terhindar dari keausan dan emisi gas buang berlebih. Temperatur kerja yang tepat ini bisa didapatkan ketika sistem pendingin mesin bekerja dengan baik. Hal tersebut disebabkan sistem pendingin memiliki komponen yang bekerja untuk mempercepat suhu kerja mesin. Tidak bagus jika temperatur dinding mesin silinder masih dingin karena pembakaran tidak akan sempurna. Biasanya sering terjadi pada motor yang lama tidak digunakan. Ketiga, menyebarkan panas dengan merata. Fungsi terakhir adalah untuk membuat panas yang dihasilkan dapat menyebar secara merata, sehingga panas akan diserap serta dibuang ke udara. Mesin pun tidak akan mengalami overheat. Kemudian, keuntungan penting dari sistem pendingin yang baik. Performa yang stabil, pendinginan yang baik, memastikan mesin beroperasi pada suhu yang optimal, memberikan performa yang konsisten dan maksimal. Durabilitas yang tinggi. Suhu yang terkontrol dengan baik membantu melindungi komponen mesin dari kerusakan dan memperpanjang umur mesin secara keseluruhan. Efisiensi bahan bakar. Dengan mendinginkan mesin secara efektif, konsumsi bahan bakar dapat ditekan dan menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Pengaturan suhu ideal untuk mesin pada motor Anda. Untuk sebagian besar mesin motor, suhu ideal pada kisaran 80 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius tetap menjadi target yang paling baik. Perawatan sistem pendingin mesin motor yang tepat. Pertama, cek kualitas cairan pendingin. Periksa warna dan kejernihan cairan pendingin secara teratur untuk menjaga performa pendinginan yang optimal. Kedua, periksa kondisi kipas pendingin. Pastikan kipas pendingin bekerja dengan baik
dan bersihkan dari kotoran atau hambatan yang dapat mempengaruhi adanya aliran udara yang cukup. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan radiator secara berkala. Periksa radiator untuk memastikan tidak ada kebocoran dan tutupnya masih dalam kondisi yang baik. Terima kasih. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.